wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua ya. Pagi ini saya akan memberi penjelasan tentang drainase kawasan pertanian dan kawasan industri ya. Untuk kemudian nanti minggu depan giliran mahasiswa untuk presentasi ya. Nah, pada akhir kuliah nanti tolong saya diingatkan untuk pembagian topik ya, pembagian topik per kelompok ya. Yang hadir baru 33 ya. Sudah nampak tayangan saya? Sudah, Pak. Nampak, Pak. Baik, jadi yang membedakan sistem drainase untuk berbagai kawasan itu sesungguhnya tidak lain adalah dari mana sumber kelebihan air itu ya. Jadi untuk kawasan perkotaan ya, kemarin kita sudah bahas ya, sumbernya dari runoff dan limbah domestik dan juga limbah kawasan-kawasan tertentu ya di perkotaan. Kemudian untuk perumahan ya, utamanya adalah runoff dan limbah domestik ya. Nah, di kawasan pertanian sesungguhnya sumber utama kelebihan air juga dari runoff ya. Dan kelebihan air irigasi ya. Nah, sehingga pada kawasan pertanian yang tidak beririgasi ya tentu sumber utamanya hanya dari runoff ya. Nah, oleh karenanya memang menjadi sangat penting ya memahami dan menganalisis ya, menghitung dengan cermat besarnya runoff atau aliran permukaan ya, untuk perencanaan maupun desain sistem drainase. Apapun teknologi irigasinya ya sulit menghindari kelebihan air irigasi ya. Apakah itu irigasi permukaan ya, terutama ya irigasi permukaan ya. Bahkan di irigasi curah maupun irigasi tetes ya, kesemuanya ini termasuk hidroponik ya. Kesemua teknologi ini sangat sulit ya menghindari supaya tidak ada kelebihan air irigasi. Jadi selalu terjadi kelebihan air irigasi itu. Nah, oleh karenanya perlu drainase, ya, perlu drainase. Nah, kalau yang dikelola itu adalah kelebihan air dari irigasi, nah ini betul-betul upaya yang dilakukan tidak membuang air. Ya. Jadi bagaimana supaya kelebihan irigasi itu bisa digunakan kembali. Ya. Digunakan kembali. Terutama
dua irigasi ini, irigasi tetes dan hidroponik ini. Karena kelebihan air irigasi dari dua teknologi ini tidak saja berarti kelebihan air, tapi juga kelebihan nutrisi. Nah, itu yang membedakan dengan kawasan lain. Jadi kalau kelebihannya dari runoff, memang segera dikelola, apakah itu diresapkan di dalam tanah ataukah dibuang. Tapi kalau kelebihannya adalah air irigasi, ya, maka sedapat mungkin yaitu digunakan kembali, ya, reuse water. Kita pakai R yang ketiga, ya, reuse. Jadi seperti tadi saya sampaikan, ya, sumber kelebihan air itu, ya, curah hujan lebih, excess rainfall, ya, bisa di sawah, bisa di lahan kering, ya, ini runoff, ya, bisa di kebun, bisa di ladang. Nah, oleh karenanya nanti bangunan-bangunan drainase, bangunan-bangunan resapan ini masing-masing mempunyai kekasan, ya, kekasan. Untuk sawah misalnya berbagai metode teras, ya, dan lahan kering ini selain teras juga rorak misalnya. Ya. Untuk kebun juga demikian, ya. Selain teras juga rorak, ladang. Ya. Nah, untuk kelebihan air irigasi itu tadi saya sampaikan, ya. Jadi untuk padi sawah, ya, bisa berupa long storage, ya. Bisa juga dari petak ke petak, ya. Jadi kelebihan air dari petak di upstream digunakan untuk petakan sawah di downstream, ya, dan seterusnya gitu. Sehingga tadi, ya, reuse water itu bisa berjalan dengan baik. Nah, kalau hidroponik reuse-nya mungkin sirkulasi, ya, sirkulasi. Jadi kelebihan air ditampung, dikumpulkan dalam satu reservoir, ya, nah lalu dipompa kembali. Nah, yang agak spesifik adalah kelebihan air irigasi pasang surut, ya, apakah itu sawah ataukah itu tambak. Nah, ini mungkin akan kita bicarakan khusus, ya, di akhir kuliah nanti, ya. Kebetulan pemerintah sekarang sedang menggalakkan program food estate, ya, food estate di daerah rawa, ya, daerah pasang surut, rawa pasang surut atau rawa lebak, ya. Nah, insya Allah nanti ini akan kita bahas secara khusus, ya, di kuliah yang terakhir. Nah, curah hujan lebih bisa diantisipasi, ya, melalui prediksi curah hujan andalan dan evapotranspirasi, ya. Jadi tentu ini menggunakan data historis, ya, dengan analisis peluang tertentu, ya. Jadi nampak bahwa pada bulan berapa saja, ya, pada bulan berapa saja, ya, akan terdapat curah hujan lebih, yang mana tentu ini memerlukan halo? Hilang suaranya, ya? Terdengar, Pak. Terdengar, Pak. Ya? Sudah terdengar, Pak. Ya? Sudah terdengar, Pak, suaranya. Sekarang gimana? Terdengar, Pak. Terdengar, Pak. Sekarang sudah? Sampai mana? Sudah, Pak. Sampai mana tidak terdengarnya?
Ini grafik ini. Terdengar semua, Pak. Oh, oke. Baik, jadi dengan estimasi atau dengan perkiraan ya pola hujan ya dan kemudian dengan menghitung evapotranspirasi tanaman ya tertentu ya kita tahu seberapa besar ya air yang harus atau air lebih ya air hujan lebih yang harus di drain ya yang harus di drain dan kapan itu akan terjadi. Nah inilah yang kemudian ya saat ini berkembang paradigma baru bahwa kelebihan ini jangan dibuang gitu ya. Kelebihan ini jangan dibuang. Yang menurut hemat saya sesungguhnya ya ini sudah dari dulu ya, sudah dari dulu nenek moyang kita itu sangat aware ya, sangat aware. Kita saja yang belakangan agak serakah ya. Kemudian apa namanya terlampau mencari untung lah ya untuk saat ini gitu ya sehingga beberapa investasi untuk konservasi itu kita nomor 2 kan ya. Nah ini contoh yang lain ya contoh yang lain yang pada prinsipnya sesungguhnya ini menunjukkan kapan dan berapa besar kelebihan air hujan itu akan terjadi. Ya. Baik, ini adalah typical layout ya dari drainase lahan beririgasi. Jadi ini typical layout. Nah, hanya saja seringkali ya saluran drainase ini tidak nampak secara eksplisit ya karena prinsip menggunakan kelebihan air itu untuk irigasi di bagian bawahnya ya. Nah, jadi kalau ini misalnya satu saluran irigasi sekunder ya, kemudian ada box lagi ya, tersier ya, dan kemudian ini arah aliran utama ya. Nah, dari petakan ini ya, apakah dia berbentuk teras ataupun bukan ya, itu selalu kemudian berakhir pada saluran drainase. Ya. Jadi ini bisa tipikal dari satu petakan yang mungkin cuma 1/4 hektar ya, atau bisa juga satu petak kuarter yang mungkin 10 hektar, atau bisa petak tersier yang mungkin 100 hektar. Tapi tipikalnya adalah seperti ini, ya, irigasi, ya, lalu di ujungnya ada drainase. Nah, tadi yang seperti saya sampaikan ya, reuse water tadi ya, adalah kemudian menggunakan ya air yang mengalir pada saluran merah ini untuk irigasi lagi gitu ya di bagian bawahnya. Gitu. Jadi sekali lagi ini tipikal, apakah itu sistem teras atau bukan. Ya. Nah oleh karenanya persoalannya di persoalannya di lapangan adalah kemudian pengaturannya menjadi sangat sulit ya manakala ini tidak kompak. Ya. Antar petak ini tidak kompak. Jadi tapi mungkin juga blessing in disguise ya dengan kondisi alam seperti ini ya maka itu yang membuat petani kita itu kompak ya tingkat gotong royongnya itu tinggi ya karena petani sebelah hilir ya nasibnya tergantung pada petani sebelah hulunya gitu ya ini tergantung sudut pandangnya ya. Ada yang mengatakan para
pengatur itu ya susah diatur karena airnya itu dari sawah ke sawah. Gitu. Tapi ada juga yang mengatakan, alhamdulillah ya dari sawah ke sawah menjadikan mereka atau kita ya petani kita menjadi sangat tinggi toleransinya, ya sangat tinggi. Nah sehingga ya berbagai teknologi yang mengarahkan ya, tanam serentak, ya mengarahkan konsolidasi. Ini sesungguhnya bagi petani bukan sesuatu yang baru. Ya. Buat mereka itulah kehidupan sehari-hari, bahwa tanpa disuruh pun, ya antara kami itu harus kompak. Gitu. Ya. Jadi ini kondisi dari zaman dulu sampai hari ini, ya dan sampai hari ini. Nah sehingga apa namanya ya menjadi penting ya bagi kita yang merasa ya mempunyai inovasi teknologi irigasi gitu ya melihat latar belakang ya dari para petani yang menggunakan air ini ya. Nah oleh karenanya nanti ada sistem yang namanya long storage ya long storage. Jadi katakanlah ini apa tadi dari petak ke petak kemudian ini misalnya berapa misalnya 1.000 hektar gitu ya 1.000 hektar. Nah pada akhir perjalanan ya pada akhir perjalanan air itu ya kemudian ditampung di dalam satu saluran drainase ya yang memanjang ya, dari suatu kawasan ya pertanian ya. Nah kemudian dari sinilah kemudian bisa dilakukan pemompaan ya pemompaan untuk digunakan kembali ke atas. Ya, ini banyak diterapkan di daerah-daerah yang kering. Ya. Misalnya daerah mana Demak misalnya ya Jawa Tengah Utara, kemudian Jawa Timur ya daerah NTT gitu ya ini banyak digunakan. Oke ya jadi tadi ya berbagai upaya tadi ya bisa terasering ya sawah atau kolam bisa rorak bisa sumur resapan bisa kolam resapan bisa lubang resapan bioporik ya jadi ini semua apa namanya bisa dipilih ya teknologi apa yang tepat ya yang tepat untuk mengendalikan curah hujan lebih tadi. Nah, ada satu kasus lagi irigasi pompa misalnya ya, di apa namanya lahan persawahan ya, lahan persawahan. Ya. Jadi kalau kita lihat apa petakannya ya, ada petakan yang paling atas ya, kemudian petakan di bawahnya, petakan di bawahnya, petakan di bawahnya. Nah, sudah saya sampaikan desainnya ya tipikal saja ya. Jadi sekalipun pompanya ada tidak di atas betul gitu ya, nah, maka air pemompaan dari sungai ini ya kita bawa ke box yang paling atas ya, box paling atas. Nah, kemudian karena topografinya dia ada yang mengalir ke kiri, ada yang mengalir ke kanan, ya. Nah kita lihat di sini yang mengalir itu ditampung dalam satu saluran drainase, ya, yang kemudian air drainase itu sendiri kemudian digunakan sebagai sumber air irigasi, ya. Tapi salurannya berbeda, ya. Jadi salurannya berbeda antara irigasi untuk yang di bawahnya ya dan drainase yang menampung dari atasnya. Jadi di sini ada dua saluran, ya. Saluran drainase di sebelah atas dan saluran irigasi di sebelah bawahnya. Tapi sumber airnya, ya, sumber airnya adalah ini sebagai suplesi, ya, drainase dari areal di atasnya itu, ya. Nah sehingga seringkali ya
satuan kebutuhan air yang dipenuhi dari box di bagian downstream ini relatif lebih kecil karena tadi mendapatkan suplesi. Ya. Untuk box di sini dia mendapat suplesi dari drainase di atasnya, ya, dan seterusnya. Nah, long storage biasanya dibangun ya, pada akhir dari perjalanan ini, dari petak ini. Ya. Dia bikin long storage, ya. Jadi umumnya long storage itu sudah ratusan hektar, ya, ribuan hektar begitu. Nah, kemudian pada musim kemarau, ya, ini digunakan sebagai sumber air ya, untuk digunakan kembali tadi reuse water, ya, dipompa ya ke bagian atas ya untuk kemudian dialirkan kembali. Jadi sekali lagi ini tipikal dari drainase bawah permukaan. Berikutnya ini adalah sistem irigasi untuk hidroponik. Ya. Seperti tadi saya sampaikan ya, pada umumnya hidroponik dan irigasi tetes itu di samping air ya yang dibawa, dia juga membawa nutrisi. Ya. Oleh karenanya selalu sistem drainase yang diterapkan adalah bukan drainase untuk membuang air, ya, tapi drainase untuk menggunakan kembali, ya, menggunakan kembali. Jadi sekali lagi ya untuk drainase kawasan pertanian yang menerapkan irigasi hidroponik ataupun irigasi tetes ya, itu sistem drainasenya adalah untuk menggunakan kembali ya, jadi close circulation ya, sirkulasi tertutup. Nah, dalam kasus ini gitu, ini adalah jaringan suplai airnya ya dari satu stasiun pompa ya, kemudian juga ada reservoir di sini bak nutrisi ya. Nah, seperti tadi saya sampaikan ya, hampir tidak ada irigasi yang tidak yang tidak menimbulkan ya. Jadi kelebihan air irigasi. Jadi kelebihan air irigasi selalu ada. Nah, oleh karenanya ya, bagaimana kemudian sistem drainase ini dibangun untuk membawa yang menampung kembali ya, kelebihan-kelebihan tadi ya, dalam satu nutrisi untuk kemudian digunakan kembali. Nah, sudah barang tentu di sini diperlukan pemeriksaan kualitas ya. Jadi boleh jadi yang air yang dari jaringan merah ini ya nutrisinya sudah tidak memadai. Ya. Nah, tentu kalau sudah tidak memadai harus diisi ulang ya, diisi kembali. Ya. Jadi kualitas nutrisi pada jaringan biru tentu berbeda dengan kualitas nutrisi pada jaringan merah. Ya. Nah, untuk itulah di reservoir ini selalu dimonitor ya, dilakukan pemeriksaan ya, apakah sudah diperlukan lagi gitu ya untuk mengupgrade ya, mengupgrade nutrisi. Oke, itu saya kira untuk tipikal ya layout maupun ya perencanaan secara umum untuk kawasan pertanian. Nah, saya kira untuk bangunannya kita sudah banyak bahas ya di mata kuliah bangunan hidrolika ya. Untuk mata kuliah drainase ini saya pikir yang penting adalah bagaimana di
selipkan ya, ditambahkan penggunaan resapan ya untuk meningkatkan storage capacity. Silakan kalau ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan ke. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Kan tadi kelebihan air itu bisa disimpan di long storage ya, Pak ya? Iya. Jika disimpan terlalu lama untuk keperluan saat musim kemarau, itu ada kekhawatiran bahwa kualitas airnya akan menurun nggak, Pak? Seperti misalnya muncul bau busuk atau seperti apa gitu, Pak? Maaf, bisa diulang? Ya. Jika air itu disimpan ke long storage untuk keperluan di musim kemarau, itu ada kekhawatiran bahwa kualitas airnya akan menurun tidak, Pak? Oh ya, iya, ya. Jadi itu memang salah satu konsekuensi ya, risiko dari reuse water itu ya. Jadi pasti itu akan terjadi ya. Pasti akan terjadi karena ya dia tidak mengalir lagi ya, dia tidak mengalir lagi. Kemudian yang kedua adalah itu kan akumulasi dari leaching di atasnya ya. Nah, jadi itu tentu akan terjadi ya. Biasanya itu pH ya. pH terus kemudian akibat penggunaan pestisida ya. Kemudian akibat penggunaan fertilizer ya. Kemudian ya ini buangan-buangan selama dalam itu kan kita nggak tahu apa yang terjadi di situ ya. Nah, tapi betul tadi yang Anda sampaikan ya, bahwa kualitas air di long storage itu ya seperti hanya tadi, nggak usah long storage yang ribuan hektar ya atau ratusan hektar, yang tadi Pak nutrisi tadi ya, itu setelah melalui sekian ratus media tanam tuh ya, nah dia mencuci tuh, membawa hasil cucian itu, nah balik lagi ke nutrisi sudah berbeda ya, sudah berbeda kualitasnya. Nah, oleh karena itu pada prinsipnya ya selalu dilakukan pemeriksaan kualitas ya, kualitas. Kalau di sini tadi kualitas nutrisi, nah kalau ini long storage ya kualitas air gitu. Nah, tapi pada umumnya ya sekalipun ada perubahan ya tadi terutama pH ya, itu dari segi kualitas air untuk irigasi, yaitu di long storage itu masih relatif aman ya, masih bisa digunakan untuk keperluan irigasi. Ya. Begitu? Apa tadi? Lutfi ya? Ya, Pak. Baik, Pak. Itu Lutfi. Baik, Pak. Ada lagi? Bapak izin bertanya. Ya, silakan. Kalau misalkan irigasi genangan, Pak, apabila memanfaatkan drainase kembali untuk dijadikan irigasi bagi petak selanjutnya, apakah itu mempengaruhi keseragaman dari produktivitas tanaman, Pak? Dikarenakan air yang masuk di hulu itu kan tidak membawa, mungkin sepengetahuan saya tidak membawa nutrisi ya, Pak ya. Namun setelah dilanjutkan ke petak selanjutnya, akan mengakumulasi nutrisi yang ada di nutrisi yang digandung di tanah di petak sebelumnya. Ya. Seperti itu, Pak. Iya, benar ya. Jadi oleh karenanya tadi saya sampaikan ada dua pendapat ya tentang penggunaan kembali ya, ini ya, ada dua pendapat. Jadi bagi pihak-pihak yang akan mengintroduksi ya, akan menerapkan teknologi baru ya, sebut saja SRI gitu ya, SRI ya, itu mereka keberatan ya, yang seperti Akbar tadi sampaikan ya, kalau itu diterapkan ya
di mana para petani itu menggunakan air dari upstreamnya untuk petaknya gitu. Ya. Karena pertama dia tidak bisa mengatur secara independen, ya, dia tidak bisa mengatur. Dia airnya sangat tergantung pada petak di atasnya. Nah, kemudian yang keduanya, ya, karena dia tidak independen, ya, tergantung toh, ya, sangat tergantung di atasnya. Ya. Sekalipun petani di atasnya ini sudah mengatur, misalnya dia lagi melakukan pemupukan, ya tentu dia tidak akan airi, tidak akan genangi, ya, pada saat pemupukan itu. Ya. Tapi anyway, introduksi satu inovasi teknologi, kalau ini kemudian saling tergantung, itu kemudian menjadi dalam tanda kutip hambatan. Nah, tapi di satu sisi, ya, itu yang kemudian menyebabkan jiwa gotong royong gitu, yang tadi saya sampaikan, ya, jiwa gotong royong. Jadi jiwa gotong royong petani kita itu secara tidak disadari, ya, itu karena ketergantungan yang demikian sangat kuat. Jadi ketergantungan yang sangat kuat yang kemudian menyebabkan ini mereka ya bersaudara. Gitu. Nah, kalau jiwa gotong royongnya seperti seperti orang-orang kota kita gitu, nah, mungkin tidak akan bisa sustain ya. Ya, jadi itu plus minusnya tadi, ya, plus minusnya. Nah, sekali lagi, ya kalau kita ingin menerapkan satu teknologi yang kemudian apalagi nanti precision farming, ya, precision farming yang kemudian menghendaki satu sensor, ya, satu sensor yang akurat gitu ya. Nah, ini susah ini sistem kekerabatan ini, ya. Nah, oleh karenanya secara sosiologi, ya, ada pendekatan ini perlu dilakukan konsolidasi, gitu. Ya, konsolidasi. Jadi gotong royongnya masih berjalan, ya, tapi kita bisa menerapkan irigasi modern, ya. Kita bisa terapkan drainase modern, ya, karena ini sudah satu skala usaha. Gitu. Nah, itu yang sekarang sedang dikembangkan. Ya. Jadi seperti SRI, yaitu akan jauh lebih efektif, ya, kalau ada konsolidasi lahan, ya, ada konsolidasi. Nah, sementara ini solusinya adalah ini terpisah gitu ya. Jadi petak yang sebelah sini yang mendapat air dari atas, nanti yang sebelah sini mendapat air dari saluran, ya. Nah, itu salah satu. Tapi sawah kita kan sudah terlanjur develop, ya, sudah terlanjur berkembang, ya. Untuk membuat satu petakan mendapat air dari saluran itu tidak mudah. Ya. Teknologi modern menghendaki sawah itu airnya dari saluran. Ya, teknologi modern. Ya. Sementara sawah kita sudah didevelop ratusan tahun yang lalu. Ya, ada sawah yang airnya dari saluran, ya, dari sini misalnya. Tapi ada juga sawah dan banyak yang airnya dari petakan tetangga. Gitu. Ya, itu masalah kita untuk modernisasi irigasi. Ya. Begitu, Akbar. Baik, Pak. Terima kasih. Ya, sama-sama. Silakan, ada lagi? Kalau tidak ada, saya akan lanjutkan topik yang kedua. Ya. Sudah nampak slide-nya? Sudah, Pak. Sudah, Pak.
Baik, drainase kawasan industri, ya jadi seperti tadi saya sampaikan, ya, yang membedakan sistem drainase pada berbagai kawasan itu adalah dari mana sumber kelebihan airnya. Ya. Nah, di kawasan industri ada dua sumber utama, ya, kelebihan air itu. Yang pertama runoff, ya, air hujan, ya, lebih. Kemudian air limbah, ya, dua ini. Nah, pada minggu lalu, ya, kalau nggak salah, ya, drainase perkotaan kita sempat singgung sistem yang terpisah dan yang tergabung, ya. Nah, untuk menghemat biaya biasanya itu digabungkan, ya, antara drainase air hujan dan drainase air limbah, ya. Nah, kalau untuk air hujan saya pikir kita sudah bahas, ya. Jadi sekali lagi penting untuk menghitung, ya, secara cermat berapa besarnya runoff, ya. Nah, kalau untuk air limbah, ya, perlu dipastikan, ya, bahwa air yang didispos, ya, dirilis ke badan air itu sudah memenuhi persyaratan, ya. Dan ini tentunya berbagai pengolahan sesuai dengan persyaratan tersebut, ya. Nah, berbagai bangunan retensi, ya, bisa mulai dari hanya menahan sesaat, ya, untuk menurunkan suhu, bisa juga menahan sesaat untuk mengendapkan sedimen, ya, sampai ada juga yang harus dilakukan pengolahan, ya, aerasi, ya, pengolahan fisik, kemudian pengolahan kimia, pH-nya, ya, pengolahan biologi, ya, dan seterusnya, ya, dan seterusnya. Nah, pada kuliah sebelum UTS, kalau nggak salah, ya, saya sudah sampaikan bahwa dalam menetapkan atau merancang atau merencanakan bangunan drainase apa saja, ya, yang akan dibangun, itu efektivitasnya sangat tergantung pada di mana kita letakkan bangunan itu, ya. Jadi dari mulai sumbernya curah hujan lebih menjadi limpasan masuk ke saluran lapang masuk ke saluran kolektor masuk ke badan air. Nah, pada berbagai ruas ini ada kesesuaian, ada bangunan resapan, bangunan drainase tertentu yang memang sesuai, ya. Jadi bangunan resapan akan sesuai, ya, kalau curah hujan lebih itu sebelum menjadi limpasan, ya. Meskipun bisa juga dibangun di segmen ini, ya. Bangunan pelengkap itu akan efektif, ya, kalau dipasang, ya, sebelum air itu masuk ke saluran lapang, ya. Kemudian pada saluran ini, ya, bangunan pembawa, bangunan peredam energi akan lebih efektif, ya. Nah, kemudian juga bangunan retensi, ya, bangunan retensi yang tadi untuk menahan sesaat, ya, bisa sekian jam, bisa sekian hari, ya, untuk kemudian baru dirilis ke saluran kolektor ataupun ke badan air. Ya, saya kira untuk bangunan retensi ini Anda sudah banyak mungkin mendapatkan, ya, materi dari mungkin beberapa mata kuliah, ya, dari lingkungan. Nah, yang saya ingin stressing di sini adalah, ya,
bahwa berbagai macam bangunan retensi ataupun instalasi pengolahan air limbah tadi itu ya, fungsinya adalah merubah atau meng-create suatu kualitas air ya, supaya dia layak didispos ke badan air ya. Sehingga proses apa yang harus dilakukan, infrastruktur apa yang harus dibangun, peralatan apa yang harus diinstal itu sangat tergantung pada perubahan ya, kualitas air ya dari limbah industri ya menuju ke kualitas air yang akan didispos ke badan air. Nah ini saya pikir sudah atau mungkin saya nggak tahu apakah sudah atau belum dijelaskan di mata kuliah yang lain ya, karena ini ada sangat beragam ya, sangat beragam. Itu tadi saya sampaikan ya. Dan ada yang hanya sekedar menurunkan suhu, mengendapkan sampai ke pengolahan yang rumit ya, pengolahan yang rumit. Terutama limbah-limbah B3 ya. Nah, yang kedua adalah tentang layout ya, tentang layout. Jadi memang idealnya ya antara saluran yang menampung limbah ya, yang warna merah ini sama saluran yang menampung runoff yang warna hijau ini dia terpisah ya, dia terpisah. Nah, ini kalau di kawasan industri kita bisa kendalikan ya melalui regulasi ya, melalui regulasi. Nah, sehingga apakah itu masing-masing ataukah secara komunal ya kita mempunyai bangunan retensi ya tadi untuk memastikan kualitas air buangannya itu menjadi layak untuk dibuang ke badan air. Nah, tapi mungkin ada satu industri tertentu yang karena kapasitas dan jenisnya ya dia harus membangun ya instalasi tersendiri ya, tidak harus komunal ya. Nah, menurut saya ya untuk yang tipe ini kayaknya ya rasa-rasanya ya persoalannya tinggal menegakkan peraturan perundangan dan mentaatinya gitu. Tapi justru menurut saya yang sekarang ya penting untuk dicarikan solusinya adalah yang sporadis ini. Ya. Yang sporadis ya industri-industri rumah tangga ya, yang di satu sisi dia mengenerate income ya mata pencaharian ya, tapi di sisi yang lain mereka tidak mampu ya, untuk membuat bangunan retensi atau instalasi pengolahan air limbah secara sendiri-sendiri. Ya. Nah, sehingga saya melihat ini tantangan kita saat ini ya, maupun mungkin ke depan adalah membangun bangunan retensi komunal ya, untuk berbagai industri rumah tangga. Saya kira cukup banyak ya. Industri rumah tangga yang berpotensi mencemari ya badan air gitu. Ya. Nah, oleh karenanya memang menjadi penting membuat terobosan ya solusi sistem drainase ya untuk kawasan industri tapi industri rumah tangga ya. Jadi di beberapa daerah sudah dicoba ya, misalnya di Solo ya, yang saya tahu Solo sama Kalongan kalau tidak salah ya, itu untuk kawasan industri rumah tangga ini batik ya. Jadi mereka membangun IPA ya, komunal ya, di situ. Di Bogor saya pikir mungkin yang dekat kampus ya, kita ada juga kawasan situ ya,
meskipun tidak terlalu luas, tapi limbahnya cukup berbahaya menurut saya, ya. Itu yang aki bekas itu ya. Oke, jadi saya pikir ini nanti perlu kita expose ya. Jadi nanti mungkin ada satu kelompok ya yang bisa mengekspos bangunan retensi untuk komunal ya, komunal kawasan industri kecil atau kawasan industri rumah tangga. Ya. Oke ya. Mungkin itu saja untuk kawasan industri. Kalau ada pertanyaan silahkan. Kalau tidak ada, saya lanjutkan dengan pembagian topik bahasan minggu depan. Silakan. Ya, sambil nunggu pertanyaan, saya buatkan untuk topik bahasan minggu depan ya. Yang pertama itu adalah sumur resapan. Ya. Ini untuk kawasan perumahan. Yang kedua adalah teras. Ini untuk kawasan kemudian Rora. Kawasan perkebunan. Kemudian 4 kolam 8 besok ya. Kemudian long storage. Ini untuk dan yang keenam bangunan retensi. Bangunan Oke, mungkin ini topiknya ya, sesuai dengan kelompok ya. Kita gunakan kelompok bangunan hidrolika saja, ya, supaya tidak pilih yang baru. Jadi baik untuk P1 maupun P2, ya. Kemudian isinya 4 saja ya. Itu adalah fungsi, ya.
Kemudian yang kedua adalah spesifikasi teknis. Kemudian yang ketiga gambar teknis, yang keempat Oke, ini untuk minggu depan ya, tanggal 8 ya. Nah, sehingga karena topiknya tidak sama, maka saya sangat berharap nanti di antara mahasiswa bisa saling belajar ya. Belajar dalam tidak saja berbeda lokasi ya, tapi topiknya juga beda ya. Jadi mudah-mudahan kita bisa saling memperkaya nanti. Jadi isinya 4 saja ya, enggak usah yang lain-lain. Ya kalau mau ditambahkan silahkan, tapi paling tidak berisi fungsi, ya, kemudian spek, kemudian gambar teknik dan RAB. Demikian barangkali kuliah kita. Ada pertanyaan? Cukup, Pak. Cukup ya. Baik, kalau tidak ada lagi ya, kita akhiri kuliah kita. Sampai jumpa insya Allah minggu Selasa depan ya. Selasa minggu depan. Jadi topik Selasa minggu depan adalah presentasi dari setiap kelompok ya. Jadi ada 12 ya. Kemudian waktunya cukup ya, bisa kita manage dengan baik. Nah, oleh karenanya tolong disiapkan isinya, jangan kemana-mana ya. Yang penting menjelaskan 4 hal ini ya. Sehingga kita bisa gunakan waktunya dengan sebaik-baiknya. Baik, kita akhiri pertemuan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.